Kenshin Himura. Mungkin kalian udah familiar sama nama ini, tapi tahu nggak si Batosa ini ada di dunia nyata loh. Kawakami Gensai adalah salah satu anggota Hitokiri pada era Bakumatsu. Dia lahir di Kumamoto pada tahun 1834 dengan nama asli Komori Genjiro. Dia ini anak kedua dari Komori Sadasuke, yang seorang pengikut klan Hosokawa. Gensai punya satu kakak laki namanya Hanzaemon. Kakaknya ini udah dipilih sebagai penerus dan ahli waris keluarga. Pada usia 11 tahun, Gensai diadopsi sama keluarga Kawakami Genbei. Dia ini pengikut klan Hosokawa juga seperti ayahnya. Dan karena diadopsi, ia pun ganti nama jadi Kawakami Gensai. Lalu Gensai pun sekolahin di sekolah berpedang bernama Jisukan. Disinilah ia dapat ilmu dasar berpedangnya. Tapi justru Gensai dianggap anak yang kurang berbakat, karena dia sering kalah aku sparring dan dia malah lebih tertarik buat baca-baca buku teknik. Karena itulah Gensai dianggap anak yang kurang berbakat sama guru-guru di sekolahnya. Tapi Kawakami Genbei, ayahnya, percaya bahwa Gensai dapat menjadi samurai hebat di masa depan nanti. Pada umur 16 tahun, Gensai dipanggil ke kastil utama Hosokawa dan bertugas sebagai tukang bersih-bersih. Walau cuma sebagai tukang bersih-bersih, Gensai tetap sangat terhormat karena dapat bekerja di kastil. Tapi Gensai suka diremehin sama orang-orang karena dia nih kurang mahir dalam berpedang. Dan Gensai pun mulai ngeseriusin buat ngelatih ilmu berpedangnya. Setiap selesai bertugas atau waktu ada waktu luang, dan ini pasti selalu latihan mandiri. Karena kegigihannya, Gensai ini jadi menarik perhatian dua karyawan lainnya, yaitu Todoroki Buhei dan Miyabe Teizo yang menjadi mentornya Gensai. Mereka nih mengajari Gensai banyak pelajaran tentang kesetiaan pada kaisar dan juga pelajaran hidup lainnya. Pada tahun 1853, datang orang barat bernama Komdor Perry dan membuat perjanjian dengan Shogun yang kemudian terdengar oleh Gensai, tapi menurutnya perjanjian itu tidak adil dan malah merugikan pihak Jepang. Gensai pun marah dan kembali ke Kumamoto. Setelah lebih tenang, Gensai pun kembali ke Edo dan menikah dengan Misawa Teiko, putri dari seorang samurai pengikut Hosokawa. Dari pernikahannya ini, mereka dikaruniai seorang anak bernama Gentaro, dan katanya istri ini jago bela diri loh. Dia ini ahli menggunakan naginata. Lalu pada tahun 1862, Gensai gabung ke pasukan khusus Hosokawa yang bertugas untuk mengamankan Kyoto. Lalu Gensai pun diangkat sebagai pengawal Sanjo Sanetomi, seorang bangsawan pro-kaisar. Singkat cerita, pada tahun 1864 mentornya Miyabe Teizo meninggal karena serangan Shinsengumi di Ikedaya. Mengetahui hal itu, Gensai pun shock banget dan Gensai memutuskan untuk menjadi seorang ronin. Lalu dimulailah teror dari Hitokiri Batosai. Gensai ngeburu samurai-samurai pengikut keshogunan dan bangsawan yang pro barat. Dan satu pembunuhan yang membuat namanya ini menjadi tersebar luas adalah saat ia membunuh Sakuma Shozan, seorang bangsawan pro barat. 12 Agustus 1864, Gensai membunuh Sakuma Shozan dengan satu tebasan saja di siang bolong pula. Setelah peristiwa itu, Gensai pergi ke Konsu dan masuk anggota militer Kietai Takasugi Shinsuku dan membantu Tokugawa untuk memenangkan pemberontakan Konsu. Namun pasukan mereka harus tunduk dengan pasukan Kumamoto. Gensai pun ditangkap dan dipenjara. Gensai dibebaskan pada tahun 1868 dan mengubah namanya menjadi Kouda Genbei dan memulai hidup baru bersama keluarganya. Ia menjabat sebagai anggota militer dan menjadi guru pedang di Kumamoto. Hidupnya mulai tenang dah pokoknya mah. Pada November 1870, dia ditangkap lagi dengan dugaan menyembunyikan pasukan Kietai yang masih jadi buronan. Gensai pun ditangkap dan dieksekusi pada tahun 1872 di Tokyo. Udah ngebantu ngelawan pemberontakan, tapi malah dieksekusi gitu loh. Oh ya, Gensai juga membuat aliran jurusnya sendiri, yaitu Shiranui Ryu, yang sangat mengandalkan kecepatan. Nah, ini juga nih yang menjadi inspirasi dari Hiten Mitsurugi Ryu milik Kenshin Himura. Ya udah, segitu aja. Terima kasih. Shut up.